Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Faizi dari kelas 8C, nomor absen 32. Saya akan menceritakan tentang novel The Lovely Brother Kenan yang diterbitkan oleh Kincir Mainan. Kenan memutuskan kembali ke Indonesia setelah 5 tahun hidup di Jepang dan mempercayakan adik-adiknya kepada ayahnya yang lebih sering ditinggal sendiri, yang sering lebih ditinggal di rumah bersama hewan buas dibanding keluarga di rumah. Saat berharap disambut manis oleh keluarganya, Kenan mendapatkan hal yang buruk, yaitu ayahnya meninggal saat ingin menjemputnya di bandara. Lalu sebagai sulung dari 5 saudara, dia terpaksa menjadi kepala keluarga di rumah, dan dia menjaga Kevin. Dia harus menghadapi si kembar Kenan dan Kanaya. Dia harus menghadapi si kembar Kenan dan Kanaya yang berubah menjadi remaja pang. Si bungsu Kevin yang gemar mengecap bibirnya untuk membangunkan orang yang tertidur, dan KL yang suka merebut apapun milik Kenan, termasuk mantan kekasihnya Moza. Saat usiaku umur 4 tahun, 5 tahun, KL hadir. Sebelum KL hadir, aku sangat kesepian. Aku hanya ditemani oleh mama. Dan ayah yang kerjanya cuma keluyuran. Lalu pas aku senang saat KL hadir. Aku sangat menjaga dia dengan baik, karena aku ingin mempunyai adik. Karena kehadiran KL, mama terlalu melonggarkan kewaspadaanku. Dia sering membebaskanku main dengan lupa waktu. Dari kecil KL selalu ingin mengambil apa yang kupunya. Contohnya, waktu kecil KL sering mengambil mainanku dan aku tidak mengetahuinya. Lalu pas ketika dia sudah besar, dia mengambil mantan kekasihku, Moza. Hadir. Kevin selalu membangunkanku dengan mencium pipiku. Lalu dia ingin bertanya, "Kak, hari ini mau sarapan apa?" Kevin langsung turun dari tempat tidurku. Lalu dia membuat sarapannya untukku. Dan di cara seperti itu memang dari kecil kulakukan agar meningkatkan rasa kasih sayang, tapi tidak kulakukan pada Kanaya, agar dia tahu batas antara pria dan wanita. Lalu pada Kevin, tapi itu berlaku pada sampai umur 5 tahun, tetapi tidak pada Kevin. Dia terus melakukannya sampai umur 11 tahun. Aku harus memberitahu Kevin supaya dia tidak melakukan cara itu sampai dia besar. Aku akan bertanya kepada Kai dan Kai. Aku akan bertanya pada Kai, apakah dia terus melakukan itu kepada mereka. Setelah aku di kamar mandi, aku mencuci muka, tapi aku masih belum mengusir kantuk. Mungkin aku harus tidur beberapa jam lagi, kata Kenan. Pas aku keluar kamar mandi, Kevin, Kanaya, dan Kai sudah menunggu di meja makan. Saat aku sampai di dapur, aku melihat Kevin sedang minum susu, dan aku duduk berhadapan dengan Kenan. Dan dia masih sibuk dengan ponselnya setelah mendapatkan izin libur tentang ayah meninggal. Lalu Kenan bertanya, "Mengapa kamu tidak makan?" Dan dia menatap gadis itu dengan setajam-tajamnya. Dia tidak menjawab, dia hanya menatapku.
Lalu dia langsung menatap ponselnya lagi. Kenang bertanya, kukira Kak Ken yang akan membuat sarapan. Aku menjawab, oh mau dibuat apa hari ini? Kevin menjawab, omurice. Oke, sambil mengelus kepalanya. Aku bilang, aku pandai sekali membuat omurice. Kevin menjawab, setauku omurice Kaken yang lezat, terdapat sosis, cumi-cumi dan telur di dalamnya. Itu yang membuat omurice Kaken sangat lezat. Nyukainya. Menunggu aku membuat omurice, aku melihat Kevin dan Kenang sedang membuat susu dan Kanaya sedang minum kopi. Lalu aku memberitahunya, seharusnya kamu tidak minum kopi. Lalu dia menjawab, aku semenjak ditinggal Kak Kenang selalu meminum kopi. Hai, kamu makan apa hari ini? Dia tidak menjawab. Dia terus memegang ponselnya. Karena langsung bicara tegas, kalau kamu nggak bisa membagi waktu dengan ponselmu, kamu tidak usah megang ponsel selamanya. Tanpa disadari, Kanaya langsung merebut ponselnya dari tanganku dan langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Dan dia menjauh dari meja makan. Aku langsung memanggilnya, Kanaya, kembali ke tempat duduk sekarang juga. Dia menjawab, kemana aja kakak? Selama ayah meninggal, selama ayah di sini. Kanaya berkata, kemana saja kak selama ini? Aku ditinggal oleh seorang ibu yang sudah meninggal dan ayah yang pergi nggak tahu kemana. Dan kaknya sibuk menulis studi. Aku tidak butuh itu lagi. Ayah kan meninggalkan banyak uang. Kenapa kita tidak membagi-baginya saja dan hidup sendiri-sendiri? KL sebentar. Kanaya. KL hanya bisa mengucapkan itu. Lalu Kanaya pergi keluar. Gua ingin mencari udara segar saja. KL ingin mengejar, tapi ditahan oleh Kevin. Pergelangan tangannya ditahan oleh Kevin, dan dia keluar. Kenang langsung berkata, mungkin dia jengkel karena kakak tiba-tiba datang. Lagi pula dia cewek, dia lebih imperatif. Sedangkan kami di sini selalu hidup bebas semenjak tidak ada kakak. Well, ayah emang jarang pulang semenjak kakak sponsorship musik. Semenjak kakak di sana sponsor sudah cukup untuk ngebiayai kuliah dan biaya hidup kakak. Walaupun kami cuma bertiga dan kadang ada bibi, kami tidak suka tiba-tiba kakak datang dan mendadak untuk mengatur kita. Aku baru saja ingin menanggapi omongannya Kenan, tapi Kevin langsung menjawab, aku senang kakak kembali lagi ke rumah. Kalau ada kakel, aku tidak usah ribut-ribut memasak, kata Kevin. Kenan menjawab, gue gak nyuruh lo masak. Kevin usianya baru 10 tahun, Kenan 11 tahun. Dia selalu membuat sarapan. Dia mengambil termos air panas dan melakukan susunya. Dia selalu memanggang roti, membuat telur, dan bermacam-macam. Dia selalu bermain dengan api, pisau, dan masih banyak lagi. Aku linglung karena tahu itu dia yang melakukannya. Kamu membiarkan Kevin bermain api. Kalau tangan dia terkena percikan telur, kamu tanggung jawab. Kalau dia tersiram air panas dan cacat seumur hidup, kamu mau tanggung jawab. Hah? Kok gue? Kenapa? Harusnya KL yang KL tanya. KL dan ayah yang meninggalkan kita, bukan gue. Gue juga bukan Kevin doang yang sering bikin air, gue juga sering bikin air. Kalau kakak peduli, yang bikin sarapan setiap hari siapa?
Ya ilah, nih guys, bocel kamu. Kok gue? Kenapa? Harusnya KL yang KL tanya. KL dan ayah yang meninggalkan kita. Bukan gue. Gue juga bukan Kevin doang yang sering bikin air, gue juga sering bikin air. Kalau kakak peduli, yang bikin sarapan setiap hari siapa? Mana aku dia orang-oringan melihat rumah berantakan semenjak Kevin dan Kenan pulang sekolah dan Xbox tidak dirapikan, lalu rumah sangat berantakan. Aku sangat pusing. Aku harus menyari asisten rumah tangga. Aku tidak bisa melakukannya sendiri karena rumah sangat berantakan. Aku butuh bibi untuk membereskan semua ini. Oke guys, welcome back. Aku harus menyari asisten rumah tangga. Aku tidak bisa melakukannya sendiri karena rumah sangat berantakan. Aku butuh bibi untuk membereskan semua ini. Apa yang bilang soal orang dalam? Kevin dan Kenan mampir aku di rumah baju. Dia dan dia sedang berebutan celana dalam. Lalu dan berisik sekali di kamar TV. Siapa yang mencuci celana dalam Kevin? Aku mencuci sendiri kak. Aku pun bingung. Bagaimana kamu mencucinya? Aku memasuki celana dalamku dengan berbarengan dengan pakaian, celana dan spray. Aku pun bingung. Mengapa kamu bisa seperti itu? Dan aku pun mengajarinya karena kau masih kecil.